Perkataan kita ibarat busur panah yang dilepaskan. Setiap perkataan yang kita ucapkan tidak akan bisa ditarik kembali. Tahukah kamu bahwa ujung dari busur panah tidak dibuat tumpul, tetapi dibuat setajam mungkin? Kadang tanpa kita sadari, perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang tajam, yang dapat melukai dan sangat menyakitkan. Sadarilah bahwa setiap perkataan kita mempunyai kuasa untuk menghidupkan, tetapi juga mempunyai kuasa untuk mematikan. Jangan harapkan hari-hari yang baik jika perkataanmu adalah perkataan yang buruk. Jangan harapkan canda tawa mewarnai harimu jika perkataanmu adalah perkataan yang menjatuhkan. Janganlah harapkan kesembuhan jika mulutmu hanya mengucapkan keluhan. Tahukah kamu bahwa sebelum memanah, busur harus ditarik ke belakang? Ini mengingatkan kita agar berpikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Berhentilah mengucapkan perkataan yang sia-sia. Ubahlah kutuk menjadi berkat dengan perkataanmu, karena apa yang kamu ucapkan itu juga yang akan terjadi atas hidupmu. Tetap semangat karena kamu pemenang. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersuka cita sekali boleh bertemu lagi dengan keluarga besar Saga Group. Dan saya percaya minggu yang kita lalui ada dalam kasih anugerah Tuhan. Masalah boleh ada, sakit bisa saja datang, tetapi kita melewatinya bersama dengan Tuhan dan kita berkemenangan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ingat tema kita di bulan Oktober berbicara tentang kemenangan. Dan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan di minggu kedua di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya bahwa kemenangan sedang menyertai kehidupan kami, baik di lingkungan pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bapa di surga, urapi lagi hamba-Mu dengan kuasa wibawa otoritas Allah untuk menyampaikan suara-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, dan mengurapi setiap kami dengan hati seorang murid yang selalu haus, lapar untuk dibentuk semakin serupa ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Keluarga besar Saga Group, hari ini kita membahas perkataan membawa kemenangan dalam hidup kita. Terambil di dalam Matius pasal 18 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Perkataan kita ini adalah seperti busur anak panah yang dilepaskan ya ke satu titik sasaran. Tadi sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, ya kita sudah melihat satu tayangan yang luar biasa, menjadi inspirasi gambaran bagi kita sekalian. Ketika kita melepaskan perkataan, itu akan ada dampaknya. Dia seperti anak panah yang dilesatkan ke satu titik sasaran. Nah, sebab itu berhati-hati dengan lidah ini, dengan perkataan. Dan hari ini kita membahas ada perkataan yang membawa kemenangan, ya. Nah, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada gerejanya, Tuhan berkata kepada kita semua anak-anaknya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bukan serta-merta perkataan kita ya akan punya kuasa seperti yang tadi dikatakan dalam Matius 18 ayat 18, apa yang kita ikat di dunia terikat di surga, dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tentu ada syarat bagaimana supaya perkataan kita benar-benar perkataan yang membawa kemenangan.
Ada dasar-dasar di mana saudara mampu mengerjakan apa yang ditulis Matius 18 tadi. Yang pertama saudara, kita melihat otoritas dalam perkataan kita dianugerahkan Tuhan hanya kepada murid-murid sejatinya. Mengapa dikatakan demikian? Ya, sebab ada orang mengaku murid Kristus tetapi bukan murid yang sejati. Ya, kata sejati artinya terikat, tidak bisa dilepaskan, ya, dan menempel erat. Maka ada orang-orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, tetapi mereka bukan murid yang sejati, ya. Kuasa otoritas perkataan itu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati, ya. Otoritas mengikat dan melepaskan sesuatu di bumi seperti di surga hanya diberikan kepada orang percaya, kepada murid yang sejati, bukan kepada sembarang orang sekalipun ia percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau soal percaya, ya, iblis juga percaya, iblis juga takut kepada Yesus, ya. Iblis juga tahu, tetapi tidak cukup sampai kepada sekedar percaya, tetapi menjadi murid yang sejati. Ada ikatan yang tidak terlepaskan apapun yang terjadi situasi kondisinya, bahkan rela mati untuk Kristus. Nah, inilah yang dikatakan murid yang sejati. Orang-orang yang demikian dalam mulutnya, dalam perkataannya mengandung kuasa. Seperti ketika Tuhan menciptakan dunia ini lewat sabda, lewat perkataan. Demikian juga anak-anak Tuhan, mulutnya berkuasa. Anak-anak Tuhan yang sejati, murid yang sejati, ya. Mengapa saya katakan ada murid yang sejati dan yang tidak? Sebab ada satu cerita tentang orang-orang yang memakai nama Yesus, ya, tetapi untuk mengusir setan, tetapi setan tidak pergi. Saudara bisa lihat itu di dalam apa yang saya bacakan dalam Kisah Para Rasul, ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak, ya, dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, ya. Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa?" Ya. Nah, ada 7 anak. Saya juga tidak tahu, ya, mengapa para imam yang bernama Skekwa ini punya anak 7 dan 7-7-nya menjadi, kalau zaman sekarang kan disebut paranormal, begitu, ya. Jadi keluar dari tugas keimaman seorang Skekwa, ya, tidak bisa mengajar anak-anak, ke-7 anaknya, sehingga 7 anaknya berjalan berkeliling seperti seorang dukun, bekerja profesinya seperti seorang dukun pada zaman itu, ya. Dan ketika dia menggunakan nama Yesus, ya, dia katakan di sini juga beberapa orang berkeliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Artinya apa? Dia tahu Yesus itu menyembuhkan, berkuasa. Yesus yang diberitakan oleh Paulus, tetapi apa? Dia tidak percaya dan tidak jadi murid yang sejati. Makanya dia katakan demi nama Yesus yang diberitakan seorang Paulus. Dia tidak katakan demi nama Yesus yang aku percayai, ya, yang aku imani, yang aku menjadi muridnya. Dia tidak katakan demikian. Dia menggunakan nama Yesus. Dia menyebut nama Paulus. Demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Artinya itu bukan yang dia beritakan, dia sendiri tidak menjadi murid yang sejati, ya. Maka roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal
dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Nah, saudara, jadi jangan kita berpikir mulut kita ini berkuasa ya. Anak kita sakit, ada masalah di lingkungan kerja kita di Saga, kita datang, kita katakan dalam nama Yesus aku berkemenangan, masalah ini Tuhan angkat. Ya, atau ada teman yang tidak sehati, teman yang malas, teman yang membuat pekerjaan tidak beres, kita berdoa, kita panggil, kita sebut namanya demi nama Tuhan Yesus. Kamu misalnya siapa? Iwan, Ana misalnya, engkau akan berubah dari malas jadi rajin ya. Saudara, doa kita tidak akan berkuasa ya. Sebab apa? Sebab kita belum jadi murid yang sejati. Hakikat murid yang sejati adalah murid yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dan menjaga kehormatan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, tak dapat digoyahkan apapun yang terjadi, ya tetap berpaut pada Tuhan Yesus. Itulah murid yang sejati. Dan orang-orang yang demikian diberi kuasa untuk mulutnya, suaranya, perkataannya membangkitkan kemenangan, merubah keadaan. Apa yang diikat di tempat kerja terikat di surga, yang dilepaskan di tempat kerja terlepas di surga. Puji Tuhan. Yang berikut, yang kedua, otoritas dalam perkataan kita akan mendatangkan kemenangan, berlaku saat posisi rohani kita benar-benar berada di pihak Tuhan. Nah, pastikan hari ini apakah engkau sedang ada di pihak Tuhan? Ya. Kepada anak-anak Imam Sekwa, 7 orang anaknya itu, roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu, siapakah kamu? Ya, secara tersirat ini menunjukkan ada 3 pihak. Pihak Yesus, pihak roh jahat, dan pihak manusia yang dalam hal ini adalah 7 anak-anak Imam Sekwa. Ya. Setan hanya tunduk kepada otoritas Tuhan dan orang-orang yang ada di pihak Tuhan, Paulus ya. Sedangkan kepada manusia yang datang mewakili pihaknya sendiri, ia tidak akan pernah tunduk. Setan lebih berkuasa daripada manusia dalam hal apapun, sehingga mustahil ia bersama kerajaannya akan tunduk pada manusia yang terbatas dan penuh kelemahan itu. Ya, jadi kita harus ada bersama dengan Tuhan dulu. Makanya ada pujian yang mengatakan bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Kenapa kita bisa memperkatakan dan ada kuasa dari perkataan kita membawa kemenangan, kita mengusir setan dan setan pergi? Karena kita lagi ada bersama-sama, kita sedang ada di pihak Tuhan Yesus ya. Banyak orang menjalani kehidupan mengaku pengikut Kristus tapi tidak ada di pihak Yesus ya. Seperti apa? Seperti murid-murid dalam perahu. Yesusnya ada di situ tetapi tidak memberi ruang, memberi tempat bagi Yesus memanifestasikan kuasanya. Dibiarkan Yesus di belakang ya, tertidur. Nah, ini banyak kesalahan terjadi. Kita lebih mengutamakan kemampuan kita ya dalam pekerjaan, target-target yang harus dikerjakan. Ini sepele, ini sudah terbiasa. Saya sudah bekerja di Saga bertahun-tahun. Bahkan saya adalah karyawan dari awal Saga dibuka misalnya ya. Tapi saudara yang kekasih, perjalanan waktu ini banyak hal yang berubah saat ini di era digital ya, di era corona. Ada hal-hal yang berubah total, dirombak total dalam sistem kerja, penata layanan, peraturan pemerintah yang mempengaruhi kinerja kita, terutama Saga Group yang terbuka luas di 8 Saga yang ada, melayani masyarakat dari berbagai kalangan ya. Di era pandemi ini ada protokoler, ada peraturan-peraturan, dan ada evaluasi dari bidang perdagangan pemerintah, di wali kota, di kabupaten,
Dan kita harus mengikuti terus perubahan-perubahan instruksi yang diberikan, ya. Jadi pengalaman kita belum tentu bisa menjadi guru yang baik, ya. Pengalaman apa yang kita sudah lewati, ya. Karena ada hal-hal yang banyak, hal-hal yang baru yang membutuhkan konsentrasi penuh. Dan kita harus melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, ketika kita berdoa untuk pola kinerja yang baru, ketika kita berdoa untuk penata layanan yang baru, sistem yang baru, maka doa kita penuh kuasa, perkataan kita membawa kemenangan, sehingga kita menjadi perusahaan yang berkemenangan, perusahaan yang bisa mengikuti situasi dan keadaan, bahkan menjawab kebutuhan-kebutuhan di keadaan pandemi seperti ini. Jadi pastikan yang kedua adalah otoritas. Dalam perkataan kita bisa membawa kemenangan, berlaku, ada kuasanya, ya. Kalau secara rohani posisi kita benar-benar ada di pihak Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, ya. Kita tidak terpisahkan, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah, ini berbeda dengan Paulus, ya. Anak-anak dari Imam Skekwa ini, Paulus dikenal di alam roh, setan-setan pergi saat dia mengusirnya dalam nama Yesus. Kuasa mereka lumpuh terikat oleh kuasa Tuhan saat Paulus berdoa membelenggu mereka. Apa sebab? Paulus datang sebagai hamba Yesus, sebagai pelaksana tugas dari amanat agungnya, menjadi orang yang diutus sebagai perpanjangan pekerjaan Yesus saat dia tak lagi hadir di bumi ini. Jadi Rasul Paulus adalah utusan, dan dia adalah hamba yang sejati, memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita kenal Paulus, si Saulus itu yang kemudian diubah Tuhan dari penganiaya akhirnya menjadi pengikut yang sejati dan menjadi rasul. Jadi sebagaimana 70 murid yang diutus Yesus menyaksikan bahwa setan-setan takluk demi nama Yesus dalam pelayanan mereka, demikian ke dalam pelayanan Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan 7 anaknya Skekwa ini, imam ini, ya. Saya melihat ternyata kegagalan hamba Tuhan mendidik anak-anaknya bukan saja di era globalisasi ini, tetapi di perjanjian lama kita melihat imam-imam yang gagal mendidik anaknya, termasuk imam Skekwa ini, ya. Dia punya 7 anak dan 7-7-nya tidak dipersiapkan menjadi imam, ya. Jadi perbedaannya ialah Paulus dan murid-murid Kristus yang benar, yang sejati datang dalam nama Tuhan untuk menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan tugaskan bagi mereka. Bukan berkeliling menantang roh-roh jahat, ngata-ngatai setan karena dorongan emosi atau dengan motif-motif pribadi yang mencari keuntungan pribadi tanpa sebelumnya diutus oleh Tuhan. Ada otoritas Tuhan di pihaknya, ada pengutusan, ya. Nah, jadi 2 hal ini harus diingat, ya, bagaimana perkataan kita berkuasa mengubah sesuatu, mendatangkan kebaikan, menciptakan sesuatu yang baik, dan perkataan kita ini juga akan membawa kita berkemenangan. 2 hal ini harus ada dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, otoritas mengikat dan melepaskan sesuatu di bumi seperti di surga hanya diberikan kepada orang percaya sejati, ya, bukan cuma sekedar percaya, orang percaya sejati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga kehormatan Tuhan, dan mau berkorban bahkan mati untuk Tuhan. Lalu yang kedua, otoritas dalam perkataan kita berlaku saat posisi rohani kita benar-benar berada di pihak Tuhan, ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, ya. Jangan kita hanya mengatakan, ya, kata orang, dalam nama Yesus iblis keluar, seperti yang dikhotbahkan Ibu Gembala. Kata Ibu Gembala, benar, ada kuasa di dalam nama Yesus. Bukankah ke-7 anak imam ini mengatakan demikian? Demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Berarti dia tidak tahu apa-apa, dia tidak merasakan. Dia hanya bilang demi nama Yesus
yang dibilang berkuasa. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, inilah kunci dari perkataan kita bisa menjadi perkataan yang penuh kuasa kalau kita benar-benar menjadi murid yang sejati. Dan yang kedua, posisi kerohanian kita, Tuhan ada di pihak kita. Kita ada di pihaknya Tuhan, ya, bukan di pihaknya iblis seperti 7 anak-anak paranormal ya, yang dilahirkan dari kehidupan seorang imam di zaman itu. Nah, ada perbedaan antara anak-anak Skekwa dengan Paulus. Ada perbedaan pula antara orang-orang yang berkeliling mengusir setan atas dorongan diri pribadi dengan mereka yang bergerak sesuai pimpinan petunjuk Tuhan. Perbedaannya, mereka yang didorong kehendak sendiri akan mengikuti pikiran dan emosinya sendiri tanpa kejelasan apa dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Ya, selain ingin melihat terpenuhinya keinginan-keinginan pribadi, mereka bergerak sebagai hamba yang sejati, tentu tidak mencari kesenangan, tidak mencari kenyamanan pribadi, atau berorientasi pada hal-hal yang mereka harapkan. Mereka mengejar target-target Tuhan dan bergerak supaya rencana Tuhan digenapkan dalam hidup melalui pelayanan mereka. Itu Rasul Paulus, itu 70 murid yang diutus Tuhan. Bagaimana dengan saudara ada di tengah perusahaan Saga ini? Apakah engkau murid yang sejati? Lalu yang kedua, apakah engkau sedang ada di pihaknya Tuhan? Engkau dan Tuhan sedang menjadi satu keterikatan yang tidak bisa terlepaskan. Kalau hal ini ada dalam kehidupan saudara di sore hari ini, saudara memperkatakan, menaikkan doa, saudara memohon kepada Tuhan untuk kinerja, pekerjaan, target, ya, saudara akan mampu menyelesaikan semuanya. Sebab ketika engkau berdoa bersama teman yang sama-sama teman sejati, engkau sungguh-sungguh berdoa, perkataan kalian, doa kalian penuh kuasa. Sebaliknya saudara yang kekasih, orang-orang yang dipakai Tuhan harus menjaga supaya kuasa Tuhan tidak tercabut dari kehidupannya. Ingat, dari satu sumber harus hanya satu keluar. Perkataan yang berkemenangan, perkataan yang membangun, membangkitkan semangat, itu harus dari satu sumber. Tidak mungkin dari satu sumber keluar yang manis dan yang pahit. Ya, kalau kita sudah dipakai Tuhan untuk berdoa, untuk melihat mujizat dari karunia berdoa, perkataan yang membangun itu, jangan beri kesempatan iblis mengambil alih perkataan kita, mulut kita, untuk mengucapkan hal-hal kutuk, untuk menghina orang, untuk menjatuhkan orang. Sebab apa yang kita dengungkan keluar itu tidak akan bisa kita himpun lagi. Semua yang sudah meluncur keluar dari mulut kita itu tidak bisa kita kumpulkan lagi. Dia seperti bantal kapuk besar dirobek, ya, lalu dihamburkan, kapuknya terbang, tidak mungkin kita mau kumpul lagi, ya. Jadi pastikan engkau murid yang sejati, pastikan perkataanmu membangun, bukan menghancurkan. Sekali lagi, mari jadilah orang-orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini, di lingkungan kerja saudara. Tetapi saudara harus ingat, engkau sedang diutus, ya, di tengah kelompok rekanan kerja saudara, teman-teman kerja saudara. Ingat ayat terakhir ini saya baca dalam Yohanes pasal 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Dia sendiri mengatakan selama dia hidup di dunia ini, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Ya, kalau saudara adalah murid sejati dari Kristus Yesus Tuhan, saudara adalah orang yang sedang ada bersama Tuhan, Tuhan di pihak saudara,
Saya percaya perkataan yang keluar bukan sekedar dari emosi kita, dari pribadi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, itu yang mendorong kita membuka mulut, memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang berkemenangan. Itu adalah ciri-ciri murid yang sejati. Selamat berkemenangan, jadilah pembawa berita yang membangun, menyemangati, yang membawa orang bergairah, membawa orang bekerja dengan sukacita di kelompok di mana Anda ditempatkan di perusahaan besar ini, Saga Group, dan engkau menjadi seperti Paulus, seperti 70 murid Tuhan Yesus yang diutus membawa berita sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Paulus, jadikan kami 70 murid yang diutus Tuhan untuk memperkatakan perkataan yang penuh kuasa, sebab kami adalah murid-murid sejati-Mu Tuhan, dan kami adalah orang-orang yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih untuk membawa berita sukacita. Kami adalah orang-orang yang berada di pihak Tuhan, dan kami adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan lebih jauh lagi di lingkungan kami bekerja. Berkati perusahaan ini Tuhan, mulai dari owner sekeluarga, para manajemen yang ada, manajer yang ada Tuhan, pimpinan-pimpinan yang ada di setiap bidang-bidang di perusahaan ini Tuhan. Engkau memberkati para rekanan, para konsumen yang membeli, datang, berbelanja Tuhan, keluar masuknya semua ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati kota kami Jayapura Tuhan, berkati provinsi Papua, dan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Angkat Tuhan COVID Corona ini Tuhan dengan segala apa yang diterapkan, mulai dari protokol kesehatan, mulai dari pemerintah pusat turun ke setiap provinsi, kota, kabupaten di lingkungan kami tinggal. Dan kami berdoa untuk Tuhan penemuan vaksin yang sedang disiapkan Tuhan, yang akan diberikan ya Tuhan untuk garda terdepan, yang sedang terus ya Bapa disiapkan sampai pada harinya setelah orang-orang yang di garda terdepan lalu akan vaksin itu diberikan kepada masyarakat Tuhan. Kami tidak bergantung pada vaksin itu, kami tetap berseru, Tuhan Kau pakai semua sarana fasilitas yang diterapkan pemerintah untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan mujizat kesembuhan, mengantisipasi untuk lebih luas lagi corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih yang dalam masa pemulihan, masa karantina Tuhan, biar semua vitamin yang diberikan, kegiatan olahraga dan lain sebagainya benar-benar mendatangkan kembalinya imun tubuh baik lagi Tuhan, dan ada pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan di atas setiap masalah kami. Apa yang kami ikat di tempat ini terikat di surga, yang kami lepaskan dalam ibadah ini terlepas di surga. Pada akhirnya keluarga besar Saga Group, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari sore ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.